Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pada bapak-bapak dan ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Azhar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka saling menasihati ya. Dan kita tahu ternyata musibah pandemi COVID-19 ya sangat panjang ya. Kita telah menjalani bulan Ramadan pada tahun lalu dengan kondisi yang tidak biasanya ya. Yang mungkin seumur hidup tidak pernah kita duga mendapati kondisi demikian ya. Dan bisa jadi bahwa pandemi ini tidak pernah didapati bahkan oleh ayah kita, bahkan nenek kita, mungkin juga buyut kita tidak pernah mendapati kondisi seperti ini. Kondisi di mana di bulan Ramadan yang sangat kita cintai memaksa kita untuk menjalankan ibadah di rumah ya. Dan kita tidak tahu kapan akan berhenti atau kapan Allah akan mengangkat bencana dan musibah ini ya. Alhamdulillah kita sudah mendengar hal-hal yang mungkin cukup memberi harapan ya. Semoga ini pertanda bahwasanya Allah akan segera memudahkan kita menghadapi kondisi yang sulit ini. Dengan ditemukannya misalnya vaksin atau yang lainnya ya, dan juga ada juga obat-obat herbal dan yang lainnya, dan alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang kemudian juga positif kemudian sembuh ya. Dan ini memberi harapan yang baik dan pada kita semua, dan kita seorang mukmin harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana kita ketahui ya, dampak dari virus pandemi corona ini luar biasa ya. Bahkan bukan cuma tingkat keluarga, bahkan dunia ya. Bahkan negara-negara adidaya, negara-negara superpower pun harus tunduk dengan pandemi ini, menjadikan ekonomi mereka jatuh ya. Menjadikan banyak di antara mereka, rakyat mereka harus meninggal dunia, dan banyak hal yang kita dengar dalam berbagai macam warta berita ya. Kita ingin tahu bagaimana sih sikap seorang muslim yang seharusnya dan selayaknya dan sepantasnya menghadapi fenomena pandemi yang masih terus berlanjut ya, masih terus berlanjut. Terlebih lagi di zaman saat-saat ini ya, kalau kita dulu mendengar pandemi si fulan terkena dari jauh ya, sekarang semakin dekat dengan kita ya, semakin dekat dengan kita. Ya, kawan-kawan kita ya, bahkan saudara-saudara kita, di antara kita ada yang kakaknya, ada yang ibunya, ada yang adiknya. Bahkan kemarin sempat saya juga, kameramen saya pun yang positif ya. Banyak hal ya, semakin dekat dengan kita. Mungkin kita dengar juga ada anak kita dan yang lainnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya virus masih terus kuat tersebar dan semakin banyak yang terkena. Maka sikap yang harus kita perhatikan dalam menghadapi masalah ini insyaallah akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Subhanallah ya. Jadi kondisi Covid atau pandemi yang terjadi ya adalah bukan hal yang baru bagi dunia ya, baik dunia secara umum maupun dunia Islam. Oleh karenanya para ulama telah membahas permasalahan pandemi dalam buku-buku mereka ya, seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala telah menulis buku khusus tentang taun ya, tentang wabah taun ya. Beliau menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan taun, kemudian juga hadis-hadis yang berkaitan keutamaan orang yang bersabar dalam taun,
Kemudian juga beliau menyebut tentang kejadian-kejadian yang pernah terjadi ya. Para ulama menyebutkan, bahkan saya juga punya makalah khusus tentang sejarah ya, taun ya, bagaimana menimpa kaum muslimin. Dan kalau kita baca taun atau wabah ya, zaman dahulu ya, sampai membuat kaum muslim meninggal dalam sehari, ribuan orang meninggal dunia dengan kondisi yang mengenaskan, yang mengerikan, jauh lebih parah daripada yang kita hadapi dalam kondisi pandemi ini ya. Dan lebih menakjubkan lagi bahwasanya kondisi taun ya, atau kondisi wabah ya, juga sudah dibahas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah membahas masalah ini ya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, jika kalian mendengar ada taun di suatu daerah, maka jangan kalian masuki, dan jika kalian sudah berada dalam suatu daerah ada taun, maka jangan kalian keluar darinya ya. Ini semua adalah arahan dari Islam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seorang menghadapi kondisi wabah yang sangat berbahaya ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwasanya di antara orang-orang yang dinilai mati syahid adalah al-mat'un, orang yang meninggal karena terkena taun ya. Sampai Islam memberikan pembahasan khusus tentang masalah wabah. Barang siapa yang terkena taun, terkena wabah ya, kemudian dia meninggal dengan sabar ya, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia dianggap seperti mati syahid. Ya, maka dia dianggap sebagai mati syahid. Karenanya bukanlah hal yang baru Islam dalam menghadapi taun, karena sudah dibahas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudah dibahas oleh para ulama. Tinggal kita mengambil intisari dari apa yang mereka sampaikan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa adab yang hendaknya kita perhatikan, jangan sampai kita lupakan ketika kita menghadapi pandemi yang berkepanjangan. Di antaranya adab yang pertama, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini bahwasanya semua ini yang terjadi dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan pencipta alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala kejadian di alam semesta ini. Tidak ada satu perkara pun yang terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita lihat dan apa yang sedang kita lihat dan apa yang terjadi, semuanya tidak ada yang keluar dari Lauhul Mahfuz. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sanah." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir seluruh makhluk ya. Ya, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, semua sudah tercatat. Apa yang kita hadapi sekarang dan apa yang akan terjadi nanti sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Tidak ada satupun yang keluar dari catatan dalam Lauhul Mahfuz. Karenanya ketika Allah menciptakan al-qalam, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, ketika Allah menciptakan al-qalam, pena, Allah berkata uktub. Allah bilang catat. Kata pena, wa madza aktub? Apa yang aku tulis? Kata Allah, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis semua apa yang terjadi sampai hari kiamat. Jadi kita harus yakin semua yang terjadi di alam semesta, termasuk pandemi wabah COVID-19, ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini bisa kita yakini pada bencana-bencana yang lain. Kita meyakini ada bencana-bencana hebat seperti tsunami yang menimpa saudara-saudara kita waktu di Aceh, juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga gempa bumi, demikian juga tanah longsor, demikian juga banjir di beberapa daerah di tanah air, ataupun bencana-bencana yang terjadi dan musibah-musibah yang terjadi di alam semesta, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidak ada satu musibah yang terjadi di atas muka bumi atau menimpa diri kalian ya, illa fi kitab, kecuali semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ya, tidak satupun yang keluar dari catatan Lauhil Mahfuz tersebut. Ya. Kita sebagaimana bisa meyakini segala ujian-ujian dan musibah-musibah yang sudah terjadi itu telah ditakdirkan oleh Allah, maka demikian pula apa yang sedang terjadi sekarang ini pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak satupun ada yang keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama harus kita yakini. Jangan sampai kita meyakini bahwa ini terjadi dengan sendirinya, secara natural tanpa ada yang mengatur ya. Kita bilang semuanya ada sebab dan akibat. Allah menciptakan hukum sebab dan akibat, tetapi yang menjalankan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, ada berikutnya yang harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwasanya tidaklah
Allah menurunkan musibah atau ujian atau bencana kecuali ada dua tujuan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pertama adalah dalam rangka untuk mengurangi bagi seorang mukmin dalam rangka untuk mengurangi dosa-dosanya jika dihadapi dengan baik, ya. Jika dihadapi dengan baik. Yang kedua adalah untuk mengangkat derajat seorang mukmin jika dia menghadapi dengan baik. Adapun jika tidak dihadapi dengan baik, ya, kemudian meronta-ronta, kemudian memaki-maki corona misalnya, mencela takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini tentunya memperburuk kondisi seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, ya, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, sungguhnya segala urusannya adalah baik. Wa laysa dzalika illa lil mu'min, ini tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin. In asabahu sarra syakara fakana khairul lahu. Kalau dia ditimpa dengan kebaikan atau mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Dia tahu itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ujub, dia tidak bangga diri, dia tahu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairul lahu. Ketika dia bersyukur itu lebih baik baginya. Wa in asabathu dharra, jika ditimpa dengan penderitaan, musibah, bencana yang dia tidak sukai, dia pun tahu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar, maka dia bersabar. Fakana khairul lahu, dan itu lebih baik baginya. Inilah yang menakjubkan pada kondisi seorang mukmin. Oleh karena jika seorang mukmin ditimpa dengan musibah, dia harus yakin bahwasanya Allah menghendaki kepada dia husnudzan, dua hal. Yaitu untuk mengurangi dosa-dosanya, untuk mengangkat derajatnya. Untuk mengurangi dosa-dosanya, untuk mengangkat derajatnya, ya. Karenanya Nabi SAW ketika mendapat seorang wanita sedang sakit panas, kemudian dia mencela panasnya, Nabi SAW tegur, la tasubbi al-humma, janganlah kau mencela demam, ya. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Sungguhnya demam itu menghilangkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana menghilangkan alat pandai besi menghilangkan karat besi. Ya, jika demam saja tidak boleh kita cela, apalagi penyakit-penyakit yang lebih berat daripada ini, ya. Kita mengerti ada penyakit-penyakit lebih berbahaya, kanker lah misalnya, atau seperti ini virus Covid dan yang lainnya. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hadapi, ya, sesuai dengan prosedur, tapi kita jangan mencela, ya. Jangan kita mencela. Kalau kita mencela, seakan-akan kita mencela keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha menghadapi, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubud dahr, jangan kau mencela masa. Ya, fa inna Allah huwad dahr. Ya, karena Allah yang mengatur masa, Allah yang menjalankan siang dan malam, ya, maka tidak pantas seorang mencela masa, karena yang mengatur masa adalah Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Rasulullah mengatakan, la tasubur rih, jangan kalian mencela angin, ya. Yang ngatur angin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Angin terkadang datang dalam membawa kebaikan, terkadang datang membawa bencana. Kita tidak boleh mencela angin tersebut. Yang kita lakukan adalah bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika seorang tidak bersabar menghadapinya, ya, maka dia semakin terpuruk, semakin terjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man darabal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan dari golongan kami seorang yang tatkala terkena musibah kemudian dia tampar-tampar wajahnya, dia robek-robek bajunya, ya. Kemudian dia menyuruh dengan seruan jahiliyah. Jangan sampai ketika terkena musibah corona, pandemi, atau saudara kita yang terkena, atau mengenai usaha kita, kemudian kita pun meronta-ronta, kita merobek-robek baju, menunjukkan tidak sabaran. Kondisi seperti ini buat seorang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih di antara kita yang tidak terkena mudarat dengan adanya corona? Semua lini, semua orang, jangankan antum, ya. Orang-orang hebat, ya, pejabat, pemerintah, kemudian negara-negara adidaya, semuanya pusing dengan adanya corona. Semuanya pusing dengan adanya corona. Semua lini, semua orang, ya. Semua lini, semua orang, semua mengalami terkena dampak corona. Tapi tadi yang Allah lihat bagaimana sikap seorang menghadapi corona tersebut. Bagaimana sikap seorang menghadapi corona tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad akhadnahum bil adzabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarrun." Sungguh kami telah menimpakan kepada mereka suatu azab, yaitu orang kafir. Famastakanu li rabbihim, mereka tidak tunduk kepada Allah dan mereka tidak merendahkan diri mereka kepada Allah. Ada jenis-jenis orang seperti itu. Allah kasih musibah, mereka semakin parah, ya. Semakin
jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin semakin kadang menghina syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di antara kita dapati di berita-berita sebagian orang murtad ya. Sebagian orang murtad menghadapi kondisi yang tidak memungkinkan, tidak menyenangkan seperti ini ya. Saya pernah ditanya oleh seorang wanita tentang suaminya yang tadinya memiliki usaha, kemudian tatkala terkena musibah Covid maka usahanya kemudian kolaps ya. Kemudian istrinya tersebut menasihati, ayah atau bang sabar bang ya. Ini musibah ujian. Maka kata wanita tersebut, suami saya marah-marah. Dia bilang, saya tidak butuh dengan ayat dan hadis. Saya tidak butuh nasihat, yang saya butuh uang. Ya. Ini contoh, jangan sampai kita seperti ini. Ya. Ini contoh yang buruk ya. Orang kesulitan apapun, dia bersabar. Dia bersabar. Semua orang terkena musibah ya. Semua orang terkena musibah. Tetapi yang Allah ingin lihat bagaimana sikap seorang menghadapi musibah tersebut. Jaga lisan kita. Jangan sampai kita bilang mencela corona, kemudian kita harus tahu bahwa ini semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu ini semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab yang harus kita yakin dalam diri kita bahwasanya tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali akibat ulah perbuatan kita sendiri. Akibat ulah perbuatan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala telah nampak kerusakan daratan di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dampak dari perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali. Ini perkara yang harus kita angkat ya. Sebagai dai, sebagai pengajar, kita suruh orang-orang selain berusaha secara kesehatan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang menimpa kita secara umum adalah akibat dari ulah perbuatan kita. Tuhan kita yang mengatakan demikian. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah nampak kerusakan di daratan di lautan. Dan di antara kerusakan adalah corona, virus ini membuat kerusakan. Ya, membuat kerusakan, musibah, bencana ya. Yang menghantam umat manusia secara umum ya. Bahkan juga kita orang-orang Islam juga merasakan dampak ya, banyak hal yang kebahagiaan yang harus hilang, banyak hal kebiasaan yang harus bisa kita lakukan kembali ya. Maka ini semua adalah akibat dampak perbuatan kita dan kita harus berani mengucapkan hal ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa yang musibah menimpamu, maka itu dari dirimu sendiri, bukan dari orang lain, akibat perbuatan kita. Akibat perbuatan kita. Hanya sekarang Allah menjadikan dampak tersebut secara global. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menimpakan suatu ujian, maka berdampak kepada siapa saja. Orang yang baik juga, orang yang soleh juga merasakan dampak tersebut. Ya, merasakan dampak tersebut. Tapi maksud saya ini semua kembali kepada kita. Kembali kepada kita. Ya. Kalau orang mengatakan Ustaz ini karena ada yang nakal, yang bikin konspirasi atau karena ada, kita bilang itu semua benar, ada sebab dan akibat. Tetapi Allah tidak menimbulkan akibat tersebut karena ada sebab ukhrawi, benar ada sebab duniawi. Sama halnya seperti tsunami, sama halnya seperti bencana alam, sama halnya dengan banjir ya. Kita bilang ada sebab secara duniawi kita tahu misalnya meluapnya air laut atau meluapnya air sungai atau hujan yang tidak berhenti-berhenti. Kita bilang iya itu sebab secara duniawi mengakibatkan adanya banjir. Tetapi kenapa bisa terjadi demikian? Ada sebab ukhrawi, akibat ulah perbuatan manusia. Atau kita merasa kita orang alim, merasa kita tidak punya salah sehingga kita mengatakan itu murni, alami, natural, tidak ada kaitannya dengan perbuatan kita. Ya akhi, ya ukhti, kita sadar bahwasanya kita melakukan banyak kesalahan. Ya, kita melakukan banyak kesalahan. Ya. Oleh karenanya ini semua kembali kepada perbuatan kita. Kita bicara saja misalnya di tanah air kita betapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Kita enggak bicara orang lain, kita bicara tentang diri kita. Betapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan ya. Belum kita bicara secara global, masih banyak yang secara kaum muslimin masih banyak yang berzina, masih banyak yang buka aurat, masih banyak yang riba, masih banyak yang korupsi. Ya. Masih banyak sekali. Masih banyak yang tidak salat. Ya. Masih banyak yang tidak punya malu melakukan maksiat secara terang-terangan. Ya. Masih banyak ya.
Terus kalau ada musibah kita merasa bukan karena kita, maka ini suatu hal yang sangat lucu, sangat aneh ya. Allah yang mengatakan dhaharul fasad fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas. Tidaklah tampak kerusakan di daratan lautan akibat perbuatan manusia. Maka kita akui ini semua dosa-dosa kita. Ini semua akibat dosa-dosa kita. Karenanya ketika muncul musibah seperti ini, ya, masing-masing kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi diri kalau bahasa kita. Hisab diri kita, audit diri kita, apa yang sudah kita lakukan selama ini. Ya ikhwan, saya dapati subhanallah sebagian orang Allah jaga mereka ya. Saya bicara tentang orang-orang yang dekat yang saya kenal. Ya. Allah jaga mereka. Allah jaga usaha mereka, Allah jaga ekonomi mereka, Allah jaga agama mereka meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Ya, orang lain pada setengah mati, berjatuhan ya. Sebagian orang-orang kawan-kawan dekat kita alhamdulillah usahanya masih lancar, bahkan sebagian mereka semakin bertambah penghasilannya ya. Menunjukkan Allah menjaga mereka ya. Allah menjaga mereka. Ya, di antara mereka ada yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di lain sisi kita dapati juga orang yang kita kenal semakin terpuruk ya. Kemudian semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala ya, semakin meninggalkan agama ya. Maka yang paling penting bagi kita ketika terkena bencana corona adalah sikap kita menghadapi bencana tersebut. Bencana tidak bisa kita hindari. Tapi bagaimana sikap kita menghadapi bencana itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang sisi agama, maka bersabar. Ya. Kemarahan tidak akan menghilangkan corona ini. Ya. Tidak akan menghilangkan corona ini. Ya. Kita berdoa, masing-masing berdoa ya, agar Allah memberikan pertolongan dengan cara yang Allah kehendaki. Ya. Tapi di antara hal yang perlu kita renungkan ketika terjadi corona, lihatlah ya, betapa banyak saudara-saudara kita ya yang meninggal dunia, dan dari situ kita sadar bahwasanya dunia ini benar-benar sementara. Dan kita dengar yang meninggal itu terkadang bukan orang biasa, terkadang bos ini, pemilik ini, konglomerat ya, kemudian miliarder yang memiliki macam-macam. Tapi ketika corona menyebut dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini mengingatkan kita bahwasanya hidup kita cuma sementara, harta yang kita miliki pun cuma sementara. Kita akan meninggalkan dunia ini ya. Menjadikan corona memberi pelajaran kepada kita agar kita sadar ya, kita terbangun dari kelalaian yang selama ini telah menipu kita ya. Yang telah menipu kita. Kita tahu bahwasanya Allah bisa melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Ya. Allah bisa mencabut nyawa siapa saja yang Allah kehendaki ya. Bahkan yang tidak pernah menduga ya dia akan meninggal, tiba-tiba juga Allah cabut nyawanya ya. Kita kaget mendengar sebagian saudara-saudara kita ya, tiba-tiba meninggal dunia, tiba-tiba masuk rumah sakit ya. Di grup-grup kadang-kadang sebagian kawan kemudian minta izin, saya mau masuk rumah sakit positif. 2-3 hari kemudian kita mendengar dia telah meninggal dunia ya. Ya, kita dengar si fulan orang dekat yang kita kenal ya meninggal dunia. Tahu bahwasanya kita ini makhluk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berkutik kalau Allah menghendaki memberikan ujian, musibah, kita tidak bisa berkutik, tidak bisa melakukan apa-apa. Ini baru saya katakan baru bencana yang di dunia yang mungkin ringan ya yang tidak begitu berat dibandingkan dengan bencana-bencana yang hebat-hebat yang lainnya. Bagaimana lagi dengan kalau kita di akhirat kelak? Maka ini beri pelajaran bagi kita untuk kita benar-benar bersiap-siap ya. Bencana yang berkepanjangan ini ya, harus merubah diri kita menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menghadapi virus corona ya, tentunya ada usaha-usaha duniawi ini insyaallah akan kita jelaskan. Tapi jangan sampai hati kita bersandar kepada sebab-sebab duniawi tersebut. Dalam Islam ada namanya tawakal. Tawakal adalah menggabungkan antara penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar. Menggabungkan penyandaran hati kepada Allah dengan ikhtiar. Kita tidak ikhtiar saja tanpa bersandar kepada Allah, dan juga tidak hanya bersandar kepada Allah tanpa ikhtiar. Tawakal yang benar adalah menggabungkan keduanya. Oleh karenanya ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi bicara tentang untanya, dia mengatakan, "Rasulullah, utlikuha wa atawakkal." Ya Rasulullah, ini untaku, aku biarkan terlepas dan aku bertawakal. Kata Rasulullah, jangan.
Iqilha wa tawakkal. Ikat dia baru kau bertawakal. Itu namanya tawakal yang benar. Ikhtiar dulu. Ikhtiar dulu, ikat dulu ontamu baru kau sandarkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya bersandar kepada Allah tanpa usaha. Nabi SAW ketika perang Uhud, Nabi SAW adalah imamnya orang-orang yang ahli bertawakal, tapi beliau memakai dirak, memakai baju besi, bahkan 2 baju perang. Kemudian beliau mengatur strategi, ya beliau mengatur posisi dan seterusnya. Usaha yang beliau lakukan ikhtiar dalam bersikap ya. Demikian juga dalam masalah corona. Kita ada usaha-usaha secara duniawi ya, seperti mungkin sebagian kita meningkatkan imunnya, sebagian kita dengan berolahraga, beraktivitas, ada di antara kita yang kemudian minum misalnya suplemen atau minum vitamin, ada yang minum obat, ada yang minum herbal, ada yang sekarang mulai vaksin dirinya dan macam-macam. Tapi ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, jangan kita menyandarkan hati kita semuanya kepada hal-hal tersebut. Tetap kita berusaha, tapi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya tidak ada yang bisa menyembuhkan, tidak ada yang bisa mengangkat corona kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ketika dengar mulai muncul vaksin seakan-akan sudah selesai, corona akan selesai. Ya. Hatinya lupa kepada Allah. Itu di antara rahmat Allah, maksudnya Allah mendatangkan vaksin dan yang lainnya, itu rahmat dari Tuhan. Tapi jangan kemudian kita lupa bahwasanya yang mendatangkan kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hatinya terfokus semua kepada vaksin. Ketika sudah mau vaksin, kemudian timbul dengar macam-macam berita. Ada yang inilah, ada yang anulah, ada yang meninggal dunia lah, ada yang kasus ini. Gelisah lagi ya. Saya ingin sampaikan bahwasanya tidak ada yang, jangan sampai hati kita seorang mukmin jangan bersandar kepada ikhtiar yang kita lakukan. Ikhtiar kita usahakan karena Allah yang suruh, tapi hati kita harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita dapat kawan-kawan kita. Jangan tanya kalau masalah ikhtiar ya. Udah tutup masker, kemudian hand sanitizer tidak pernah lepas ya. Kemudian mungkin baru keluar rumah langsung mandi, tapi kalau Allah berkehendak dia kena. Ya. Kalau sudah takdir dia enggak bisa apa-apa. Di antara mereka ada yang meninggal dunia. Di antara mereka ada yang berkata, saya sudah secara ikhtiar saya sudah lakukan semuanya, tapi qadar Allah kena, mau diapain? Ya. Dan kita orang beriman mengatakan kun la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah bahwasanya tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Apa yang Allah takdirkan. Sebaliknya kita dapati sebagian orang, ya, dia berinteraksi dengan orang corona, dia tidak tahu orang depan dia positif. Seandainya kalau dia tahu dia akan jauhi. Dia tidak tahu, dia bersentuhan, berjalan dengan dia, ya, berjam-jam. Tetapi ketahuan kawannya positif, dia tidak. Siapa yang jaga? Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga dia. Saya punya kawan di Melbourne, dia cerita anaknya kerja, dia berdampingan sama orang yang positif berhari-hari. Orang ini flu, nggak salah 2 hari atau 3 hari, ya, sampai orang suruh dia periksa, ternyata dia positif. Sementara dia duduk dekat dengan anak teman saya tersebut. Ketika diperiksa semuanya positif, anak teman saya tidak. Artinya apa? Kita tahu bahwasanya benar ada usaha, ada ikhtiar, tapi yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Maka gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gantungkan hati kita dalam usaha menghindarkan diri dari corona, ya, kita berusaha. Yang kedua, kita lebih lagi gantungkan hati kita kepada Allah tatkala kita terinfeksi, tatkala kita divonis terpapar positif. Lebih lagi hati kita digantungkan kepada Allah. Kalau kita meninggal pun kita beribadah dengan ibadah yang hebat, tawakal kepada Allah. Kalau kita selamat, Allah yang menyelamatkan. Jangan ketika kita terkena positif kemudian kita sandarkan kepada dokter. Mereka semuanya sebab. Dokter, mau profesor, mau herbal ini, herbal anu, ya. Sebagian orang sudah berusaha tetap saja meninggal. Sebagian orang duduk di rumah saja, makan yang benar, sembuh ya. Oleh karenanya ini ibadah yang perlu kita perhatikan, tawakal. Bukan kepada materi, bukan kepada vaksin, bukan kepada dokter, bukan dokter aja banyak yang meninggal dunia, ya. Bukan kepada hal-hal duniawi. Itu semua kita lakukan, itu semua ikhtiar, ya. Tetapi hati kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa akan hal ini, ya. Justru ini poin-poin kritik seperti ini, kondisi kritik seperti corona ini, kita enggak tahu kita apakah akan hidup masih lama atau akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus benar-benar kita perhatikan ibadah kita, terutama ibadah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan kepada istri kita, tanamkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Taib, adapun adab yang berkaitan dengan usaha ikhtiar kalau bahasa kita, ya. Ikhtiar atau
al-akhdhu bil asbab kalau bahasa syariat, itu melakukan sebab ya, untuk mengharapkan akibat yang baik. Ya. Alhamdulillah sudah digembar-gemborkan oleh pemerintah, juga digembar-gemborkan oleh para petugas kesehatan. Ya. Kita berusaha melakukan hal tersebut. Dan Nabi SAW mengatakan, la dharar wa la dirar. Tidak boleh seorang beri mudarat kepada dirinya dan tidak boleh seorang beri mudarat kepada orang lain. Dalam masalah corona tidak boleh egois. Kita kerjasama. Ya. Kita dapati sebagian daerah corona sangat minimal karena mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri. Mereka memikirkan orang lain juga, ya, sehingga mereka berusaha melaksanakan jaga jarak, mereka berusaha menggunakan masker misalnya, hal-hal yang telah dicanangkan oleh para ahli kesehatan dalam menghadapi pandemi. Ya. Jadi kita harus menghadapi bersama-sama, ya. Mikirkan orang lain ya. Kalau kita, saya enggak sih, saya kuat. Ya, tapi kalau kita kemudian selalu berkerumun, ya, cuek, ini enggak ada masalah, akhirnya timbul tingkat penularan semakin tinggi. Kita sebabnya. Ini ada hisabnya khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan kita egois ya. Sebagian orang egois, cuek aja ya. Bikin acara di tengah pandemi seperti ini demi kepuasan pribadi, syahwat, hawa nafsu ya. Kemudian rame-rame berhari-hari, kemudian angka penularan semakin tinggi ya. Kita tidak bisa mengingkari sebagian saudara-saudara kita yang terpaksa harus terjadi kerumunan misalnya karena dia mau cari sesuap nasi, dia harus pergi ke pasar, harus berjualan, kalau enggak dia enggak makan, itu lain lagi, itu darurat. Itu darurat. Tapi saya berbicara tentang orang-orang yang mampu untuk menghindar. Tidak darurat bagi dia untuk kemudian bercampur baur tanpa ada protokol kesehatan. Ya. Maka seorang berusaha untuk jangan egois, jangan hanya mikir dirinya. Dalam segala lini ya, dalam usaha duniawi, dalam juga peribadatan ya. Saya bicara pribadi ya, saya beberapa kali mau rapat dengan kawan-kawan. Ya. Saya merasa saya negatif, tidak ada masalah. Tapi saya khawatir, saya OTG ya. Saya bilang kalau bisa saya disuap dulu ya. Bukan apa, saya takut saya memberi mudarat kepada orang lain. Kalau saya rapat dengan orang misalnya umur 60 tahun misalnya ya. Ternyata saya OTG kemudian dia positif, akhirnya kan saya beri mudarat kepada dia. Dia meninggal gara-gara saya. Ya. Maka beberapa kali saya rapat saya minta PCR atau antigen, terakhir mari antimolekul, pemeriksaan molekul ya. Molekular atau apalah semisalnya. Ya, sehingga kita pun ngobrol lebih tenang, kita bersentuhan, kita merasa alhamdulillah tidak ada masalah ya. Ya, selama mungkin kita tidak beri mudarat kepada orang lain, kita lakukan ya. Ya. Dan betapa banyak kasus ya terjadi, ini saya sering dengar ya. Bagaimana anak akhirnya menyebabkan orang tuanya meninggal dunia. Banyak terjadi. Sang anak mungkin OTG santai aja, terus tidak peduli dengan protokol kesehatan, menganggap ini perkara remeh, pulang ke rumah peluk orang tuanya, ngobrol sama orang tuanya terpapar. Akhirnya meninggal. Dan itu banyak terjadi, bukan sedikit. Banyak terjadi. Atau dia misalnya OTG tidak melaksanakan protokol kesehatan, pergi ke masjid santai aja dibuka. Bisa jadi kan dia OTG, bisa jadi. Dia tidak tahu, kemudian dia tidak pakai masker, masuk ketemu orang santai sana, batuk bersin cuek aja. Di masjid ada orang tua. Akhirnya terpapar gara-gara dia meninggal dunia. Apakah dia tidak dihisab? Apakah dia merasa aman tidak dihisab? Ya, ente memberi kemudaratan kepada orang lain. La dharar wa la dirar. Tidak boleh beri mudaratan kepada diri sendiri dan tidak boleh beri mudaratan kepada orang lain ya. Makanya ketika sebagian dai di Arab Saudi menuliskan tentang, saya baca sungguh menakjubkan ya, di Arab Saudi sudah sangat-sangat minimal ya. Bahkan saya dengar kemarin kota Madinah termasuk kota yang paling hebat atau tersihatlah dalam masalah pandemi. Mereka sudah minimal, tetap mereka jaga jarak. Mereka jaga jarak, bahkan di antara mereka yang lebih dari 1 meter dalam sholat. Mereka tetap rajin beribadah, tetap mereka pakai masker. Ya. Ya, mereka pakai masker, kemudian orang tua jangan ke masjid. Ya, mereka berusaha menghadapi dengan kerjasama. Bukan egois, tidak seperti sebagian kita, ya, cuek dengan hal tersebut. Nanti kalau ada orang tua tidak ke masjid, ente imannya enggak benar, munafik, diejek-ejek. Ya, apakah itu yang kita lakukan ya? Ya, kita sudahlah, orang punya pemikiran masing-masing, orang punya ijtihad masing-masing ya.
Ya, tapi saya contohkan ya seperti yang dilakukan di Madinah dan berhasil ya. Berhasil ya. Padahal kita tahu orang masuk keluar masuk di kota Madinah ya, berbagai jamaah dari berbagai macam negara, tapi mereka bisa minimalkan penyebaran virus corona dengan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena masyarakat menyadari hal tersebut. Sehingga mereka bahkan di kampung-kampung disebutkan, bahkan di desa-desa mereka menjalankan. Ya. Karena kita tidak tahu kapan virus itu datang, apa kita OTG, kapan mulai kena siapa, ya, dan seterusnya. Ya. Ya, kalau sudah pada meninggal dunia, mau diapain lagi ya? Jadi maksud saya ketika kita berbicara tentang adab kita dalam masalah menghadapi corona, jangan egois, jangan mikir diri kita sendiri, kita mikir kita sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat dengan yang lainnya. Paling tidak kita berinteraksi dengan orang tua kita, ya. Betapa sering kawan-kawan kita tidak bisa ketemu dengan ibu kita telepon, ya, apalagi sekarang kondisi hitam seperti ini, kita nggak bisa, kita pingin mencium tangan ibu kita pingin mencium kening ibu kita pingin ngobrol, tapi nggak mungkin kan. Kenapa? Bukan karena kita durhaka, tidak, kita sayang sama ibu kita. Jangan sampai kita bikin mudarat sama ibu kita. Ya, kita bisa silaturahmi dengan cara yang lain, ya. Bisa telepon, bisa kirim uang, bisa macam-macam yang bisa kita lakukan, ya. Jadi ini perlu kita perhatikan, jangan egois. Makanya Nabi SAW mengatakan la yuradu al-mumrid al-musih wal musih al-mumrid. Kata Nabi SAW, jangan dibawa onta yang sehat ke dalam kandang onta yang sakit, dan jangan dibawa onta yang sakit ke dalam kandang onta yang sehat, ya. Kenapa? Karena ada terjadi proses penularan. Kata Nabi SAW, firra minal majidhum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang yang sakit menular sebagaimana kau lari dari singa, ya. Jadi saya sampaikan selama kita mampu untuk melakukan protokol kesehatan, kita lakukan. Jangan kita menggampangkan, ya. Jangan kita menggampangkan. Kita lakukan saja. Dan itu kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi di zaman sekarang misalnya petugas kesehatan menganjurkan, pemerintah menganjurkan, dan kita kan ada kalau selama apa yang dianjurkan oleh pemerintah itu baik, ya. Ya, kita kerjakan, kita dapat pahala. Kita dapat arahan dari para dokter, kalau itu baik ya kita kerjakan, ya, dan kita ihtisab mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan egois, jangan mentang-mentang, bukan saatnya kita merasa jagoan di sekarang ini. Saya tidak apa-apa kok, saya enggak, bukan itu. Kamu kalau jagoan bukan seperti ini, jagoan sana jihad misalnya, perang melawan orang kafir yang menyerang orang Islam, ya itu namanya jagoan. Kalau cuma begini-begini bukan jagoan, masalah konyol atau tidak konyol. Jangan sampai konyol, ya. Konyol untuk diri sendiri masih mending, konyol untuk orang lain. Jadi OTG kemudian nekat pergi ke suatu perkumpulan, kemudian sudah batuk-batuk, pilek, tidak pakai masker, Masya Allah, hebat. Yang kena banyak orang. Ya, di antara tersebut ada yang meninggal satu aja, sudah hal yang musibah besar. Ya, paling tidak buat mereka gelisah, paling tidak buat mereka sakit, itu sudah memberi mudarat, apalagi kemudian sampai menyebabkan ada yang meninggal dunia. Saya bicara lain halnya dengan orang yang terpaksa. Kita bicara kenyataan di tanah air kita, tidak semua orang kemudian diam di rumah, akhirnya dia bisa makan, ya. Lain halnya kalau orang terpaksa keluar, ya, mau apa lagi, kita nggak bisa larang. Dia mau jualan, kalau nggak jualan dia nggak ada yang kasih makan. Ya sudah, dia jualan ke pasar, terkadang dia interaksi, tetap dia berusaha. Dia berusaha, tetap jaga protokol kesehatan sebisa mungkin. Sebisa mungkin, ya. Jadi namanya ikhtiar harus kita lakukan. Ikhtiar harus kita lakukan. Kemudian para Bapak dan Ibu yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara fenomena yang harus kita perhatikan juga fenomena belajar online, yang saya juga rasakan sebagai orang tua, bagaimana anak kita belajar online, dan ini tentu hal yang kondisinya berbeda, ya. Kita harus ekstra perhatian sama mereka, sikap kita menyemangati mereka, ada waktu kita harus bicara dengan mereka, ya. Apalagi kalau sudah masuk di dunia internet, kita nggak tahu apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca, maka jangan lupa, ya, sisihkan waktu untuk anak-anak, dan itu adalah bagian daripada menjalankan amanah yang Allah titipkan kepada kita untuk perhatian terhadap anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin saja kawan-kawan, rekan-rekan yang mungkin bisa saya sampaikan, ya. Tetap saja kita bertakwa kepada Allah, ya. Waktu yang Allah berikan kepada kita, nikmat waktu, ya, di masa pandemi kita lebih banyak di rumah. Jangan lupa kita gunakan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau waktu yang banyak ini bisa kita gunakan baca buku tafsir misalnya, baca buku agama, mendengarkan ceramah agama, menghatamkan Quran misalnya,
berzikir dengan zikir-zikir yang dulu tidak pernah kita baca karena kesibukan. Kita mudah-mudahan ini menambah bekal bagi kita di akhirat kita. Ya jangan justru di masa pandemi ini kita semakin habiskan waktu kita untuk bertikai, untuk saling memaki, untuk mencaci, untuk merendahkan, menghinakan, komentar yang tidak perlu, semakin jauh dari keluarga. Justru kesempatan ini ada hikmah di balik ini semua. Ya kalau saya sih hikmah yang saya rasakan luar biasa sebagai dai. Biasanya saya keluar ke sana kemari, jarang ketemu keluarga. Sekarang alhamdulillah sering ngumpul sama istri, sering ngumpul sama anak-anak, banyak waktu di rumah ya, kajian online seperti ini alhamdulillah. Jadi mau saya kita berusaha memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan di tengah-tengah musibah yang kita hadapi untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa banyak berzikir, jangan lupa banyak istighfar, jangan lupa banyak menghisap diri, meratapi diri. Kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Demikian saja kepada jamaah Jumi Al-Azhar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu-ibu ya. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi pemacu kita untuk lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi dari syaitan. Semoga Allah mengampuni saya dan mengampuni antum sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.